Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurdin wadin. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di dalam tugas video kali ini. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Hello everyone, my name is Muhammad Samil Arif. Nama saya Muhammad Samil Arif. Alamat saya di Bogor, saya tinggal di Bogor. Kemudian umur saya 19 tahun, hobi saya bermain bola dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru olahraga. Kemudian motivasi Samil ingin berkuliah di Unisma adalah, yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Niat Samil ingin kuliah adalah membahagiakan orang tua, menjadi suri tauladan dan mencontohkan yang baik kepada adik-adik Samil, dan bisa meraih tujuan dan impian Samil untuk menjadi seorang guru olahraga. Kemudian adalah meningkatkan pengetahuan. Jadi motivasi Samil kuliah itu ingin meningkatkan pengetahuan Samil untuk menjadi yang lebih baik lagi dan mendapatkan ilmu di dalam mata kuliah kali ini. Kemudian adalah mencari pengalaman baru. Ya, Samil kuliah itu ingin mencari pengalaman baru. Kemudian adalah keinginan mengikuti ilmu faal ini. Samil ingin mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah Samil ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah untuk teman-teman Samil, adik-adik Samil dan yang lain-lain. Jadi Samil itu ingin mendapatkan ilmu faal untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Kemudian keinginan Samil ingin mengikuti pelajaran ilmu faal ini adalah mendapatkan ilmu dan mempunyai pengalaman baru. Ya, jadi olahraga itu mungkin sangat penting ya, ilmu faal itu, karena ilmu faal adalah berkaitan dengan hal medis, seperti contoh tugas paru-paru, apa sih itu tugasnya paru-paru, kemudian tugas otak itu apa aja, kemudian apa sih itu mata, semua. Jadi ilmu faal itu mempelajari tentang bagaimana organ tubuh itu melakukan pekerjaannya. Kemudian saat pelajaran pada hari Kamis kemarin, Pak Dani menjelaskan tentang kontrak mata kuliah yang pertama. Jadi kontrak mata kuliah yang pertama itu perjanjian mahasiswa dan dosen. Jadi di situ ada peraturan yang sangat penting menurut Samil. Yang pertama contohnya adalah rambut harus rapi, kemudian kuliah memakai almet, kemudian memakai kemeja yang rapi dan sebagainya. Mungkin itu emang sangat cocok sih untuk kuliah
karena kita itu ingin menjadi guru. Jadi kita itu menjadi guru untuk mencontohkan bagaimana cara berpakaian yang rapi, rambut yang rapi, kemudian bagaimana mencontohkan yang baik kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi banyak itu manfaat mengikuti Amulfal ini. Kemudian Pak Dhani mengisi pembekalan kepada kami mahasiswa seperti apa aja sih tahap-tahap semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 sampai seterusnya. Jadi Pak Dhani itu memberikan planning untuk kita. Jadi Pak Dhani itu seingat saya memberikan planning apa aja sih yang harus dilakukan pada semester 1, apa saja sih yang harus dilakukan pada semester 2 dan seterusnya. Jadi menurut Samil apa aja yang dilakukan pada semester 1 sampai semester 8? Yang pertama, Samil semester 1 ini mendapatkan wawasan yang pertama, kemudian mendapatkan teman yang banyak, kemudian memperbagus nilai lah intinya, bagusin nilai, fokus kuliah pada semester 1 itu. Kemudian semester 2 sama, namun semester 2 ini harus lebih serius lagi karena tidak main-main untuk semester selanjutnya. Kemudian semester 3 mungkin sambil akan mengikuti organisasi seperti HIMOR, UKM dan sebagainya. Kemudian semester 4 sambil mungkin bakal mengikuti terus kegiatan-kegiatan yang di kampus, menjadi mahasiswa aktif, mengikuti beasiswa dan sebagainya. Dan semester 5 mungkin sambil akan mengerjakan magang mungkin, kemudian ada seminar proposal dan sebagainya. Mungkin sambil akan belajar kepada kakak kelas menanyakan hal-hal tersebut. Dan semester 6 mungkin sambil bakal ingin mencoba membuat skripsi, kemudian ada magang dan sebagainya. Kemudian Pak Dhani menjelaskan rencana studi kedepannya. Jadi Pak Dhani menjelaskan kemarin itu bagaimana Pak Dhani menjelaskan di kelas, bagaimana Pak Dhani berbicara di kelas, bagaimana cara meningkatkan kinerja di kelas dan sebagainya. Jadi seperti contoh, bagaimana sih mahasiswa itu di kelas agar aktif, bagaimana sih mahasiswa itu di kelas agar tidak tidur, bagaimana sih mahasiswa itu di kelas agar tidak bosan. Jadi Pak Dhani di situ menanyakan kepada mahasiswa saat itu waktu hari Kamis itu. Nah, mungkin Pak Dhani juga seorang dosen yang sangat baik ya, karena mencontohkan yang sangat baik. First impression saya tuh, hal yang pertama saya dari pertanyaan Pak Dhani itu, wah keren banget dosen ini, bajunya rapi, memakai dasi, memakai kemeja dan sebagainya. Wah ini salut sih, bintang 5 kalau menurut saya ya. Kemudian Pak Dhani juga menjelaskan yang sangat bagus, seperti cara menjelaskannya itu seperti menggunakan alat elektronik itu loh, itu namanya teleprompter. Wah itu keren banget. Itu adalah alat perangkat elektronik yang menampilkan teks yang bergulir, memungkinkan pembaca untuk menggunakan naskah, memungkinkan pembaca untuk membaca naskah tersebut ya. Jadi si mahasiswanya ini, kami melihat Pak Dhani menjelaskan itu sambil melihat yang
pertama melihat padaninya, kemudian yang keduanya melihat alat layar televisi itu yang Pak Dani jelaskan. Kemudian juga Pak Dani menjelaskan mata kuliah ilmu faal ini adalah mempelajari fungsi tubuh manusia, baik dari fungsi otot, fungsi sel, fungsi organ tubuh, jaringan organ, sistem tubuh, dan sebagainya. Kemudian apa saja sih penerapan ilmu faal? Jadi Pak Dani juga menjelaskan apa sih manfaat ilmu mempelajari ilmu faal itu untuk siapa saja. Yang pertama tuh untuk bidang kedokteran atau kesehatan. Jadi disitu juga akan bermanfaat bagi kita. Kemudian adalah ilmu psikologi. Ilmu psikologi juga akan mendapatkan manfaat mempelajari ilmu faal tersebut. Dan kemudian adalah olahraga. Olahraga itu kenapa sangat penting? Karena nanti akan belajar tentang bagaimana cara sistem organ tubuh itu bekerja saat olahraga, bagaimana sistem organ otot bekerja saat olahraga, bagaimana sistem jantung bekerja saat olahraga, dan sebagainya. Kemudian Pak Dani juga menjelaskan apa saja sih bedanya pedagogi dan andragogi. Jadi pedagogi dan andragogi itu perbedaannya tuh sangat banyak ya. Pedagogi itu lebih dekat tuh pada dari SD, dari SMP, SMA untuk mengajar. Itu adalah pedagogi. Karena pedagogi itu berfokus kepada guru yang mengajar. Kemudian peserta didik juga bergantung kepada guru ya, yang seperti saya yang bilang tadi. Kemudian berfokus pada instruksi mengajar. Dan pedagogi itu berlaku kepada seperti SMA, SMP, dan SD. Biasanya di situ sih pedagogi perbedaannya, setahu saya. Kemudian apa aja sih perbedaan pedagogi dan andragogi? Terus kemudian andragogi itu perbedaannya tuh seperti mahasiswa ya. Mahasiswa itu mencari tahu sendiri. Jadi dosen itu cuma 20%, mahasiswanya 80% yang ingin mengetahui. Jadi dosen itu cuma pengantar aja. Kemudian andragogi itu akan mendapatkan ilmu bukan mendapatkan ilmu. Andragogi itu perbedaannya adalah nanti akan mendapatkan perbedaan pendapat gitu saat kuliah. Nah, itu yang saya ketahui saat belajar di pelajaran faal yang Bapak Dani sampaikan pada hari Kamis, perbedaan andragogi dan pedagogi. Ya, cukup jelas mungkin yang saya sampaikan. Oh iya, pada Pak Dani juga menjelaskan tentang nanti setiap mata pelajaran akan diberikan tugas seminggu sekali, dan akan setiap akhir 2 orang itu akan disuruh memberikan quiz apa tuh kata-kata quiz kata-kata. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sambil semester 2 dari PJKR ingin mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih kepada Pak Dani telah memberikan tugas yang sangat bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.